Siksa kubur. Pada dasarnya azab kubur itu akan menimpa roh. Karena hukuman setelah mati adalah bagi roh. Setelah mati, tiap insan akan memasuki alam kubur, barzah. Tempat ini adalah satu alam transit sebelum manusia dihisap atas segala amal perbuatannya di dunia. Pada saat di kubur ini maka ada siksa dan nikmat kubur. Lalu, siksaan dan kenikmatan di alam kubur itu menimpa roh. Apa jasad? Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Anil Iman wa Arkaniha yang disusun oleh Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maksud menyebutkan bahwa pada dasarnya azab kubur itu akan menimpa roh, karena hukuman setelah mati adalah bagi roh. Sedangkan badannya adalah sekadar bangkai yang rapuh. Oleh karena itu badan tidak memerlukan lagi bahan makanan untuk keberlangsungannya. Tidak butuh makan dan minum. Bahkan justru dimakan oleh tanah. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwa roh kadang masih bersambung dengan jasad sehingga diazab atau diberi nikmat bersama-sama. Kehidupan manusia. Dunia hanyalah alam pertengahan. Ada pula pendapat lain di kalangan ahlus sunnah bahwa azab atau nikmat di alam kubur itu akan menimpa jasad, bukan roh. Pendapat ini beralasan dengan bukti empiris. Pernah dibongkar sebagian kuburan dan terlihat ternyata bekas siksa yang menimpa jasad. Dan pernah juga dibongkar kuburan yang lain ternyata terlihat bekas nikmat yang diterima oleh jasad itu. Al-Utsaimin bercerita, ada sebagian orang yang bercerita kepadaku bahwa di daerah Unaizah ini ada penggalian untuk membuat benteng batas wilayah negeri. Sebagian dari daerah yang digali itu ada yang bertepatan dengan kuburan. Akhirnya terbukalah suatu liang lahat dan di dalamnya masih terdapat mayat yang kafannya telah dimakan tanah. Sedangkan jasadnya masih utuh dan kering belum dimakan apa-apa. Bahkan mereka mengatakan melihat jenggotnya. Dan dari mayat itu terhambur bau harum seperti minyak mis. Para pekerja galian itu kemudian menghentikan pekerjaannya sejenak dan kemudian pergi kepada seorang syekh untuk mengutarakan persoalan yang terjadi. Syekh tersebut berkata, biarkan dalam posisi sebagaimana adanya. Hindarilah ia dan galilah dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Menyepelekan urusan kencing. Azab kubur menanti. Al-Utsaimin mengatakan beralasan dari kejadian-kejadian seperti ini. Ulama menyatakan bahwa roh terkadang bersambung dengan jasad, sehingga siksa itu menimpa roh dan jasad. Barangkali ini pula yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kubur itu akan menghimpit orang kafir sehingga remuk tulang-tulang rusuknya. Ini menunjukkan bahwa siksa itu menimpa jasad. Karena tulang rusuk itu terdapat pada jasad. Wallahu a'lam sampai kiamat selanjutnya. Sampai kapankah nikmat dan siksa kubur itu? Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa siksa kubur itu ada dua macam. Pertama, ada yang terus-menerus. Dengan dalil, pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Qs Ghafir, 46. Ngeri. Azab kubur berlaku bagi pelaku gibah. Begitupun keterangan sejumlah hadits yang menjelaskan bahwa azab kubur itu akan terus-menerus hingga hari kiamat. Rasulullah SAW mendengar suara mayat yang disiksa.